Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yan Martin di Seluruh Ebit dengan NPM 121420121091. Saya adalah mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan dari Universitas UGM. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi tentang sistem anatomi fisiologi sistem integumen. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasannya, teman-teman harus tahu apa itu sistem integumen. Jadi sistem integumen itu adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, contohnya keringat dan sebaceous, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal dan lingkungan eksternal. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Teman-teman, sistem integumen pada manusia ini terdiri atas 3. Jadi hari ini saya akan membawakan 3 materi saja, 3 penjelasan saja, maaf. Jadi pada sistem integumen pada manusia itu terdiri atas kulit, kuku, dan rambut. Sekedar intermezzo saja, sistem integumen itu mampu memperbaiki diri sendiri atau biasa dalam bahasa gaulnya self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antar lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Teman-teman, kita masuk pada kulit. Jadi kulit itu merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Di kulit itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga ada subkutan atau hipodermis. Jadi teman-teman bisa lihat gambar itu adalah penampakan dari bentuk kulit. Jadi di situ ada batang rambut, ada epidermis, ada dermis, dan jaringan subkutan. Jadi teman-teman bisa lihat saja gambar dari penampang kulit di atas. Tadi saya menyinggung soal epidermis. Jadi epidermis itu apa teman-teman? Bagi teman-teman yang tidak tahu, epidermis itu berasal dari ektoderm atau terdiri dari beberapa lapisan atau multi-layer. Jadi epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Jadi ini teman-teman kulit. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia yang memiliki tebal yang berbeda-beda. Ada 400 sampai 600. Untuk kulit tebal, contohnya itu pada telapak tangan dan telapak kaki itu 400 sampai 600 teman-teman, tebalnya cm. Lalu dan 75 sampai 150 untuk kulit tipis, contohnya kulit selain telapak tangan dan kaki yang memiliki rambut. Nah, ini teman-teman. Lalu selain sel-sel epidermis juga tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama itu adalah melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Teman-teman, kita masuk pada struktur kulit. Jadi teman-teman, kita masuk pada lapisan pertama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel. Jadi pada epidermis itu ada stratum corneum atau lap tanduk. Jadi lap tanduk itu adalah lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak beriti. Yang kedua itu stratum decidum. Pada stratum decidum ini terdapat langsung di bawah lapisan corneum. Lalu yang kedua lapisan sel terang, yang ketiga lapisan sel gepeng tanpa inti, dan yang keempat itu hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu ada stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Yang pertama itu terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, yang kedua grainy atau lapisan bulir padi. Yang ketiga terdapat inti di antaranya. Yang keempat itu ada tempat tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Lalu yang keempat itu ada stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer. Itu di situ terdapat kreatin, merupakan protein yang tidak larut air atau menjaga kelembaban kulit.
Yang kelima itu ada stratum basal, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus dan terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Lalu teman-teman ada dermis. Dermis berisi 3 jenis jaringan. Yang pertama itu ada kolagen dan saraf elastis, otot dan saraf. Yang kedua itu mendapat suplai darah dan saraf. Yang ketiga itu ada sensori, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Lalu dermis itu terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papiler atau bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Lalu yang kedua itu ada stratum retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Perhatikan gambar saja di atas. Itu ada dermis. Itu adalah gambar dari dermis. Jadi di dermis itu ada 2 lapisan, yaitu papilari dan retikular. Itu teman-teman bisa lihat itu adalah lapisan papilari dan retikular yang sudah dilingkar. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi teman-teman bisa gampang untuk membedakan. Pada bagian integumen yang ketiga itu ada subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya, teman-teman. Lapisan sel-sel lemak disebut parikulus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan dalam lapisan cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung, saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lalu pada lapisan ini juga memiliki jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Lalu ada cabang-cabang dari pembuluh darah dan saraf-saraf menuju lapisan kulit cangat. Lalu yang kelima itu ada jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Pada integumen ini juga ada struktur aksesori kulit. Jadi struktur aksesoris kulit ini terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 2, yaitu ada kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin itu kelenjar kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Yang kedua ada sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Yang ketiga fungsinya untuk mengeluarkan keringat dan pengaturan suhu. Lalu yang kedua itu ada kelenjar apokrin. Kelenjar ini terletak lebih dalam dan sereksinya lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, dan saluran telinga bagian luar. Yang selanjutnya itu ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak ini terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Lalu dia juga terletak di samping akar rambut yang bermuara pada folikel rambut. Lalu fungsinya itu memberi lapisan lemak, bakteriostatik, dan menahan evaporasi. Lalu pada masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu kuku. Jadi bagian kuku ini terdiri atas beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama itu matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua itu dinding kuku atau nail wall, merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Selanjutnya itu ada dasar kuku atau nail bed, merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Lalu selanjutnya itu ada alur kuku atau nail groove, merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Selanjutnya itu ada nail rod atau akar kuku, yang merupakan bagian proksimal kuku. Lalu selanjutnya itu ada lempeng kuku atau nail plate, yang merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Selanjutnya itu ada lunula, yang merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Yang selanjutnya ada eponychium atau cuticula. Ini merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Dan yang terakhir itu ada hyponychium
Hiponychium ini merupakan dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge yang menebal. Jadi fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu ada gambar di atas, itu gambar dari kuku, dan teman-teman bisa perhatikan saja. Jelas ya teman-teman? Pada materi yang paling akhir, yaitu rambut. Rambut itu merupakan organ seperti benang yang tumbuh di kulit. Terutama, rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah epidermis. Mohon maaf, jauh di bawah dermis. Lalu struktur rambut itu mempunyai beberapa teman-teman. Ada keratin lunak dan keratin keras. Keratin lunak itu terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Yang kedua itu ada keratin keras yang terdapat pada kuku, kutikula dan korteks rambut. Ini adalah fungsi rambut. Teman-teman bisa lihat gambar itu di atas, itu adalah bentukan dari rambut. Teman-teman bisa pegang teman-teman punya rambut. Nah, jadi fungsi rambut itu untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk, seperti alis mata yang melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, dan juga bulu hidung atau fibrosis. Yang kedua itu adalah menyaring udara pada hidung. Yang ketiga berfungsi sebagai pengatur suhu. Yang keempat pendorong penguapan keringat, dan yang kelima indera peraba yang sensitif. Dan materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang menyinggung teman-teman. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.